Mengapa kemudian peternak ini sangat dibutuhkan oleh para peternak. Mengapa fungsi tadi itu sangat penting dengan dunia peternakan saat ini. Nah, ini kita bahas sedikit ya. Sedikit, memang kondisi sekarang bagi peternak itu juga susah sekali. Kondisinya adalah kesulitan dalam hal pakan sebetulnya. Nah, jadi karena faktor biaya tertinggi adalah pakan, tentu target kita peternak ini adalah feed aditif ataupun feed suplemen, suplemen pakan, sehingga dicampurkannya itu ke pakan ternak maupun air minum. Nah, ini untuk apa? Untuk agar mudah diserap oleh tubuh, membantu pakan serap maksimal, kemudian meningkatkan nutrisi pakan dan lain sebagainya. Mengapa hal itu terjadi? Karena umumnya peternakan itu masih tradisional, peternak rakyat, kemudian hanya memberikan pakan sembarangan, dan manajemen yang mungkin masih belum terstandar ya, karena kita tahu banyak sekali yang ternaknya mungkin tidak kemudian diberikan tempat yang benar-benar nyaman bagi mereka. Seringkali kotoran itu terjadi campur, kemudian sanitasi tidak terjaga dan lain sebagainya. Dan kalau kita tahu bahwa itu menjadi maklum ya bagi kita, karena kondisinya adalah seperti ini. Memang tadi kondisi-kondisi peternakan tuh kondisinya seperti ini, teman-teman juga harus jelaskan, mengedukasi ke para peternak dan juga nanti memberikan teknologi yang memang betul-betul mereka inginkan. Nah, ketika ini menjadikan kendala yang sudah bertahun-tahun ada, budidaya inilah yang menjadi kurang bagus, kurang efisien yang terjadi di lapangan. Nah, apa kemudian penyebabnya? Nah, ini kendala umum dalam budidaya peternakan, sehingga menyebabkan pertumbuhan menjadi lambat. Sapi misalnya udah usia bagus, 3 bulan 5 bulan kok ADG-nya sangat rendah, sangat bobot badannya kok tidak cepat, padahal sudah bertahun-tahun kita ternakkan misalnya. Padahal kita tahu bahwa di lapangan mereka misalnya hanya memberikan pakan rumput atau pakan damen atau jerami, yaitu mungkin kadar nutrisinya sangat-sangat rendah. Tentu perlu dibantu dengan pelengkapnya, yaitu teknologi kita NASA. Kemudian ketika itu terjadi, hewan-hewan ternak itu mudah juga terserang penyakit, banyak juga yang lemah ketika lingkungan kurang bagus. Hewan ternak itu kondisinya mungkin khusus saat ini ya, hujan, lembab, banyak sekali kasus terjadinya penyakit. Bahkan ternak saya pun itu sakit sekarang, kondisinya sedang dipisahkan dan di treatment agar bisa kembali normal. Nah, untuk ternak yang sakit itu bagaimana caranya? Nah, caranya usahakan kalau masih memungkinkan teman-teman mengisolasi dahulu, memisahkan antara yang sehat dan juga yang sakit. Jangan menjadi satu karena mayoritas nanti akan tertular. Jadi hati-hati karena penyakit ini kita tidak tahu disebabkan oleh apa. Kalau teman-teman di lapangan tentu mengidentifikasi juga agak sulit. Apakah virus, bakteri, jamur, apakah parasit dan lain sebagainya, itu mudah sekali menyerang. Kemudian juga kita tetap harus berikan teknologi NASA. Untuk apa? Untuk mempercepat pemulihan setelah sakit dan juga untuk menjaga kekebalan tubuh bagi yang sakit. Jangan sampai yang sehat ini terserang sakit juga. Nah, tetapi bagi yang sakit itu teman-teman juga harus siapkan obatnya. Jadi jangan kemudian hanya membiarkan ya, tapi juga memberikan obat untuk membunuh penyakitnya. Bisa didapat di toko obat hewan atau toko peternakan, poultry shop, itu pasti ada penyakit-penyakit, obat-obat untuk hewan-hewan ternak itu juga harus diberikan. Nah, setelah itu angka kematian yang tinggi. Nah, ini salah satu penyebab utamanya adalah penyakitnya. Karena penyakitnya banyak, kematiannya menjadi tinggi. Nah, kemudian kalau di ternak bertelur, telurnya menjadi produksinya rendah atau unggas menjadi tidak bertelur. Nah, ini beberapa contoh teman-teman kita di lapangan yang sudah berbudidaya tetapi masih mengalami yang namanya kegagalan. Nah, ini ya beberapa teman-teman kita juga yang sudah menerapkan kembali dan juga sukses untuk berbudidaya peternakan, karena memang apa? Karena juga memang sudah memanfaatkan teknologi NASA. Tadi kalau kita tahu bahwa beberapa manfaat yang sudah kita kupas juga terkandung ya di sini ya, aspek K3 ya. Ini kalau kita mau klasifikasikan lagi, ini juga boleh teman-teman nanti kalau mungkin membahasnya lebih mudah dengan aspek K3 juga boleh, tetapi kalau langsung tadi manfaat tadi yang ada di kemasan itu juga boleh. Jadi kalau dari K3 ini kita
kelompokkan dari segi kuantitas, dari segi kualitas, dan juga dari segi kesehatan. Kuantitas itu apa saja? Pertumbuhannya bisa menjadi lebih cepat, waktu panen menjadi lebih singkat, kemudian persentase telur menjadi lebih tinggi, kemudian FCR konversi pakannya juga lebih rendah tadi. Dengan menggunakan pakan tidak terlalu banyak, kita bisa meningkatkan produksi hewan ternak. Nah, itu dari segi kuantitas. Jumlah produksi susunya juga meningkat. Nah, itu juga kuantitasnya yang kita tingkatkan. Nah, kalau dari segi kualitas, tentu tadi juga kita bahas berkaitan dengan kualitas dagingnya. Nah, itu tadi baru daging ya, tetapi belum kita bahas yang lain karena target produksi ya hewan ternak tadi ada daging, susu, dan juga telur. Nah, untuk daging ini memang proteinnya tinggi dan juga lebih padat dan enak. Nah, jadi dari segi kualitas, ketika protein itu tinggi, bagus, itu akan memadatkan daging. Karena apa? Karena tadi lemaknya menjadi menurun. Tidak ada yang isi-isi macam-macam, tidak ada. Sehingga hanya dagingnya. Nah, sehingga kadar kolesterol menurun, lemak menurun, daging lebih padat, lebih enak rasanya. Nah, itu kalau untuk daging. Kalau susu, kualitasnya bagus. Kualitas susu itu memang sangat penting. Karena apa? Karena dari industri pengolahan susu menginginkan kualitas susu yang bagus dari para peternak. Nah, sehingga kita juga harus tingkatkan kualitas susu dari para peternak untuk meningkatkan harga jual peternaknya. Susu mungkin dengan produksi 10 liter dengan NASA dan juga tidak dengan NASA, seringkali harganya berbeda. Akan lebih tinggi ketika sudah menggunakan karena tingkat kepadatannya lebih tinggi atau total solid ya, bisa disebut total solid, dan juga kepadatan yang bukan lemak. Nah, itu juga meningkat. Kualitas lainnya yaitu kualitas petelur ya. Cangkangnya bisa menjadi lebih bagus, seragam, lebih keras, tidak mudah pecah, dan kualitas telurnya menjadi lebih bagus. Kemudian kalau dari segi kesehatan, tentu tadi karena kandungannya adalah vitamin, itu bisa membantu menjaga kekebalan tubuh dari adanya serangan penyakit. Nah, ini ternak tumbuh secara sehat dan juga normal. Dia fit, selalu fit. Ada penyakit datang, dia lawan. Nah, sehingga angka kematian nanti menjadi menurun. Kemudian kalau dari segi kesehatan lingkungan, kandang, itu juga penting karena sudah tidak menimbulkan gas-gas atau zat-zat yang berbahaya seperti amonia tadi. Nah, ini kemudian apabila sudah menerapkan, teman-teman kita mendapatkan hasil yang bagus. Mudah-mudahan kami doakan juga teman-teman di lapangan, di mitra NASA dimanapun berada, apabila sudah menggunakan juga mendapatkan hasil yang luar biasa. Yang kami rasa itu sangat dibutuhkan oleh para peternak untuk meningkatkan kembali semangatnya, produktivitasnya. Karena tadi di awal sempat juga saya bahas bahwa kebutuhan dalam negeri ini banyak sekali, tetapi peternak kita belum sampai sana produksinya. Sehingga dari 700.000 ton tadi kebutuhan dalam negeri daging sapi, sekarang baru terpenuhi 400.000 ton, masih ada 300.000 ton. Nah, teman-teman silahkan kalau mau beternak, sangat terbuka pasarnya, pasti ada yang beli. Untuk ternak-ternak kebutuhan pangan ini pasti ada yang mau untuk membeli. Nah, ini terus kita tingkatkan para peternak agar mau terus untuk beternak agar memenuhi kebutuhan protein dalam negeri. Nah, ini untuk susu ya, peternak susu di Boyolali juga mendapatkan hasil yang bagus. Kemudian ini ternak semut, ternak kroto, ternak tadi dari yang terkecil sampai terbesar boleh, bisa. Nah, ini ya ternak kroto. Dan aplikasi ataupun dosisnya, nah ini saya rasa teman-teman sudah tahu ya, tahu semuanya ya, karena memang sudah biasa dulu menggunakan. Dan juga kalau memang tidak ada, sementara belum ada Viterna kan bisa pakai POC dan juga hormonik. Dosisnya adalah sama seperti ini. Untuk ternak besar ambil satu tutup, ini kurang lebih 10 cc sampai 12 cc, digunakan per ekor per hari untuk ternak besar. Ternak besar itu siapa? Ternak besar itu termasuk golongan sapi, kerbau, kuda yang besar-besar. Yaitu satu tutup per ekor per hari. Nah, ini bisa dicampurkan di air minum atau campuran pakannya. Nah, campuran pakan plus air ini bisa disebut dengan komboran. Boleh. Yang penting disesuaikan dengan kebutuhan airnya per hari itu berapa. Sesuaikan dengan pakannya per hari itu berapa. Biasanya kalau komboran 3 kg sampai 5 kg itu dicampur dengan satu tutup botol
Viterna ini. Kemudian ternak sedang setengah tutup, cara penggunaannya sama, per ekor per hari 5 cc ya, setengah tutup kurang lebih 5 cc. Ternak sedang itu siapa? Kambing, domba, babi, kelinci masuk di dalamnya. Kemudian juga unggas, ternak pedaging itu satu tutup per 10 liter air minum. Nah, jadi sebetulnya 1 cc per liter, tapi kalau 1 cc takaran di lapangan sulit sekali menentukan 1 cc itu seberapa. Sehingga kita kasih saja satu tutup atau 10 cc, tapi digunakan untuk 10 liter air minum. Diberikan setiap hari, mulai dari DOC datang, ayam itu datang, piik atau ayam lahir, kutuk ya, kutuk. Nah, ini datang sampai dengan dia panen itu diberikan. Nah, ini khusus untuk ayam petelur atau ternak bunting yang ingin mengeluarkan anak, itu kita kurangi dosisnya. Karena tujuan utamanya bukan daging lagi, tujuan utamanya adalah telurnya, atau kalau yang lagi bunting itu anaknya, itu untuk dikeluarkan tentu tidak membutuhkan kondisi yang terlalu gemuk bagi indukannya. Karena apa? Karena yang namanya Viterna ini bisa membantu untuk meningkatkan dagingnya. Sehingga kita berikan dosis intervalnya dikurangi, yang tadinya setiap hari kita berikan 3 hari sekali. Nah, ini untuk ternak petelur ataupun ternak bunting kita berikan 3 hari sekali. Karena apa? Karena dikhawatirkan ternak akan kegemukan. Nah, karena kalau terlalu gemuk ya, ini lubang keluarnya si telur itu akan menjadi lebih sempit karena terhimpit oleh daging, oleh lemak-lemak. Nah, itu akan menjadi lebih sempit sehingga telur akan susah untuk dikeluarkan. Nah, itulah sehingga kita berikan dosis seminggu 3 kali atau 3 hari sekali itu boleh untuk membantu menjaga produktivitas telur agar tetap bagus. Diberikan seperti ini saja hasilnya sudah bagus, luar biasa. Sudah tetap bisa meningkatkan produksi telurnya. Nah, ini kalau digunakan untuk ikan, aplikasi dan dosisnya itu kurang lebih 1 tutup. Nah, ini 1 tutup ya, untuk 3 kg pakan. Nah, kalau kasih pelet, campur ke peletnya. Nah, tentu untuk memudahkan pencampuran, kita perlu campurkan larutan dulu untuk membantu meratakan. Nah, dalam hal ini bisa juga atau boleh umumnya para peternak campur ke air bersih. Nah, ada yang kasih setengah liter, ada yang dikasih 1 liter air. Silahkan saja, sesuai dengan kebutuhan. Biasanya setengah liter cukup lah. Jadi 1 tutup campur ke setengah liter atau 1 ciduk itu, setengah ciduk ke air bersih, baru nanti dicampurkan ke pakan yang akan diberikan ke ikannya. Nah, ini dosisnya 1 tutup per 3 kg. Caranya kurang lebih seperti ini. Ini yang kiri atas, campur dulu dengan air, diratakan, kemudian diangin-anginkan. Tujuannya apa? Salah satunya untuk mempermudah agar si Viterna ini menyerap ke dalam pakan, kemudian agar juga pakannya tidak terlalu basah, diangin-anginkan dulu, baru kemudian diberikan seperti biasanya. Nah, ini beberapa yang sudah menggunakan. Sapi kita memang sudah banyak yang menggunakan, hasilnya sangat bagus, 40 hari sudah kelihatan positif. Ini dari segi kualitas tadi, daging ayam dipadat, kompak, cerah, bagus, warnanya merah, proteinnya tinggi, rendah kolesterol dibandingkan dengan yang tidak. Ini tidak pakai itu lebih lembek, lebih putih warnanya. Nah, ini ada domba. Domba ini kelihatan ya, secara fisik pun kelihatan walaupun kualitas warnanya menjadi lebih merah dan juga segar. Ini dengan nasa tanpa nasa. Ini daging domba. Nah, ini perbandingannya. Kemudian dari segi kualitasnya sudah kita laboratoriumkan, itu memang juga terlihat proteinnya lebih tinggi, kolesterolnya menjadi lebih rendah dari yang tidak menggunakan Viterna. Ada selisihnya sekian. Nanti teman-teman bisa lihat di PPT-nya ya. Di file ini nanti akan saya bagikan insya Allah. Kemudian dari amonia juga menurun, pakai Viterna menurun. Ini yang menyebabkan bau kandang tadi, amonia menurun, selisihnya 0,3. Nah, ini beberapa showroom kita. Ini kambing domba di daerah Cebongan. Ini juga seringkali apabila tidak ada pandemi, teman-teman bisa berkunjung, boleh terbuka sekali. Baik itu ke showroom kita fermentasi, kroto tadi ada, baik itu kambing perah ini juga boleh,
Mudah-mudahan di lain waktu dan kesempatan kita bisa bertemu langsung dan belajar langsung di peternakan di showroom PT NASA. Showroom ini untuk apa? Salah satu tujuannya untuk membantu kita memantau penggunaan teknologi NASA. Nah, sehingga kontrol kualitas kita itu terjaga baik secara internal laboratorium maupun ke praktek, ke lapangannya. Nah, sehingga kalau ada komplain dan lain sebagainya, apakah kenapa setelah memberikan NASA kok ternak saya mati dan lain sebagainya. Nah, itu perlu kita cari tahu, kita analisis apa yang sebetulnya menyebabkan kematian. Itu dalam hal ini saya yakini bahwa itu merupakan atau bukan merupakan sebab dari produk NASA. Nah, ini adalah ini adalah ikan dan juga udang sudah menggunakan udang windu, udang bandeng, kemudian faname. Kita juga ada showroom tambak udang kita di Pandan Simo dan juga di Purworejo. Itu juga ada di pantai selatan. Ini patin ya, patin, bawal, udang galah. Nah, ini yang teman-teman sudah sering menggunakan tentu tahu ciri khas ikan kita yang sudah menggunakan teknologi NASA, menggunakan Fiterna adalah dia dagingnya yang banyak, kepalanya kecil. Jadi disimpulkan bahwa setelah menggunakan teknologi NASA, ternak-ternak kita menjadi lebih rendah hati, dia tidak sombong karena kepalanya kecil, tidak besar kepala. Nah, begitu teman-teman sekalian. Ini ya kelihatan banget bedanya, hasilnya bagus sekali. Udang-udang, baik udang faname, udang windu, udang galah, itu juga sudah menggunakan. Ini beberapa waktu lalu kita panen juga dengan hasil yang luar biasa. Di kolam kurang lebih sekitar 2000 meter ya. Tambak kita itu kita ke total hampir sekitar 2,5 ton tambah 1 ton. Hampir 4 ton ya hasil panen udang kita. Kolam 2000. Jadi dibagi menjadi 1000 meter, 1000 meter, diisi satunya 100.000 ekor, satunya lagi 200.000 ekor. Satunya panen 2,5 ton, satunya hampir 2 ton ya. Ya 4,5 berarti sekitar 4,5 ya. Jadi luar biasa, hasilnya bagus dan sudah terbukti. Nah, jadi itulah yang kita bahas kesempatan pagi hari ini. Apabila teman-teman masih ada yang ingin diskusi bertanya, silahkan bisa melalui WhatsApp langsung ke kontak saya, kontak kami. Berapa nomornya? Nah, ini saya beritahu sekalian. 0811 2792 004. Ini dengan Mas Dimas boleh, Pak Dimas juga boleh. Silahkan teman-teman kalau mau chat langsung, silaturahmi, nyambung saudaraan, bisa WA, bisa Facebook, bisa juga lihat YouTube. YouTube ini juga seringkali kita update kondisi di lapangan, cara penggunaan ataupun video-video tentang peternakan. Itu juga ada di YouTube TS, YouTube kami, di Mas Aji TS, kemudian juga di email. Silahkan teman-teman kalau memang ingin lebih lanjut berkomunikasi, diskusi, bisa baik melalui telepon ataupun WA ataupun email juga boleh, silahkan di 0811 2792 004. Nah,